Nah, salah satu sebabnya katanya karena sering ketemu mahasiswa yang muda-muda itu. Oh, mahasiswa atau bukan mahasiswi? Nah, ada betulnya juga ya, ada betulnya juga. Tapi menurut saya kok kadang-kadang salah. Jadi justru kalau saya ketemu dengan yang muda-muda itu sering minder. Apalagi kalau diajak foto, dan kalau diajak foto kan saya pasti tampak yang paling pendek gitu. Karena anak-anak sekarang kan gizinya bagus-bagus sehingga kemudian tinggi-tinggi gitu kelihatan pendek, tua gitu ya. Jadi nggak pede. Maka saya lebih senang kalau ketemu bapak ibu yang ada di sini. Di sini saya kelihatan muda gitu ya. Meskipun ada juga yang tetap tampak muda. Ada satu hal mungkin yang kita perlu pahami bersama bahwa memang apapun posisi kita, apakah masih aktif maupun sudah purna, kita tetap membawa nama UI. Saya kira Bapak Ibu sudah ada di UI bertahun-tahun, berpuluh tahun. Saya kira hati UI itu saya kira tetap melekat pada jiwa kita semua ya. Di lingkungan masyarakat dan sebagainya, saya kira nama baik UI tidak akan kita pertaruhkan. Jadi kita akan selalu bersikap baik, tidak hanya karena memang kita itu baik, tetapi kita juga punya beban membawa nama UI. Memang peran itu kita harus sesuaikan dengan diri kita. Jadi kalau sifat manusia itu kan memang awalnya lemah, setelah lemah dibikin kuat, setelah kuat dibikin lemah lagi dan berubah. Misalnya gitu ya. Ada surat nggak hafal saya. Pokoknya yang saya ingat itu lemah dan berubah. Nah, nggak apa-apa. Jadi itu sesuatu yang natural, tetapi itu tidak akan mengurangi semangat kita untuk berbuat baik ke masyarakat dan ke UI pada khususnya. Nah, mudah-mudahan acara ini nanti dengan tausiah dari Ustadz Agus Mansur yang sudah kita kenal kondang gitu ya, akan membawakan topik ini ya Ustadz ya, yang di sini ya, membangun rutinitas spiritual untuk menjadi diri yang lebih baik di usia emas. Usia emas atau usia perak ya? Ya, kalau lihat kerudungnya sih usia emas karena kerudungnya berwarna kuning. Mudah-mudahan acara ini membawa manfaat. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu, dan meskipun ini acara rutin tahunan, mudah-mudahan ini berdampak signifikan kepada kebaikan kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beliau Profesor Dr. Zainal Arifin MSI. Boleh kembali berikan tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Semoga dengan apa yang disampaikan beliau sangat memberikan arti banyak dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik Bapak yang kami hormati, sesuai dengan tema kali ini yakni membangun rutinitas spiritual di usia emas, dan senang sekali di kesempatan kali ini kita akan dibersamai oleh narasumber yang luar biasa. Tadi sudah di-spill oleh Prof. Zainal, yaitu beliau adalah Ustadz sekaligus dosen juga yang saat ini juga mengemban amanah sebagai Wakil Dekan Sumberdaya Fakultas Teknologi dan Industri. Beri sambutan yang meriah Dr. Agus Mansur SPMM SC. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menjawab dengan semangat, semoga semakin sehat. Amin. Yang sudah menjawab dengan semangat, semoga memiliki cucu-cucu yang cantik dan ganteng. Yang sudah menjawab dengan semangat, mudah-mudahan rezekinya tidak pernah kurang. Yang belum menjawab, mari berdoa di dalam hati masing-masing, mudah-mudahan ikut ke bawah doa.
Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i nikmatillah. Allahumma salli wa sallim ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajmain, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati beliau Profesor Dr. Zainal Arifin, Bapak Wakil Rektor, yang saya tahu beliau itu selalu memikirkan panjenengan semuanya dengan baik, sehingga kegiatan seperti ini di RKATK. Alhamdulillah. Mudah-mudahan UI selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati guru-guru saya yang hadir di sini, para senior saya, Pak Sar, beliau adalah guru saya. Yang belakang itu yang pakai topi itu, Tapi jada-jada masih cantik-cantik. beliau guru saya juga. Yang depan pakai topi juga guru saya. Saya nggak agak heran ini, kenapa kok pakai topi semua itu? Kayaknya di ruangan dingin, tapi kok ya pakai topi. Ada sesuatu yang harus kita telaah lebih lanjut. Prof. Darmaji, mari bersama-sama kita mengucapkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, halo. Bapak-bapak, halo. Masya Allah. Kalau saya hadir di sini ini, masya Allah, sebuah kehormatan buat saya secara pribadi. Karena saya bertemu dengan orang-orang yang punya dedikasi tinggi dalam hidupnya. Orang-orang yang auranya saja Pak, udah aura-aura orang-orang solih-solih. Paling tidak di sinilah. Di rumah saya tidak tahu. Kita rapi-rapi, mohon maaf agak salah seragam saya. Saya masuk Jogja itu tadi malam jam 11 lebih 20 menit. Pagi ya sebelum tidur kan biasanya ya bersih-bersih badan gitu ya. Bersih-bersih badan lah. Ya minimal mengaturkan rasa syukur telah sampai rumah dengan selamat gitu ya. Tadi pagi panjenengan semuanya saya rasa bangunnya sudah awal ya. Jam berapa bangunnya tadi? Jam 3, Masya Allah. Pak Zainal, tolong dipikirkan kesejahteraannya Pak. Jam 3 bangun karena bersujud mendoakan UII. Semoga Pak Zainal selalu ingat para pensiunan. Ingat namanya maksudnya Bu. Ingat toh Pak Zainal nama-namanya toh. Oh, nah, Pak Sam. Berarti kalau Pak Zainal ingat berarti Pak Zainal selalu membuat panjenengan di hati Pak Zainal. Tadi pagi itu saya diminta ngisi pengajian dulu di BRI. Terus aku balik sisan karena nanti setelah ini nyumbang. Jam 11 nyumbang ya, Prof Nandang ya. Nanti sekalian nanti. Nanti baju satu untuk 3 acara. Namanya efisiensi. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya kita menerima ajaran Islam dan memenuhi diri kita dengan syafaat dan doa-doanya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, di dalam undangan kalau tak ngecek penglihatan panjenengan nggih. Izin nggih. Ini huruf napa nggih? S. Ini kan tukang kacamata.
M. M E M B A N G N. Membangun rutinitas spiritual. Ini saya ubah sedikit judulnya, mohon maaf Mbak Ida ya. Saya ubah dengan menata perilaku spiritual. Karena sesungguhnya panjenengan itu tidak membangun dari nol. Dosen UII, karyawan UII itu sudah penuh dengan nilai-nilai spiritual. Cuma kadang-kadang kita kurang terbiasa untuk menata. Mohon maaf Ibu, saya yakin panjenengan di rumah pasti punya lemari pakaian. Gitu? Pasti panjenengan punya gantungan handuk. Pernah nggak jenengan jumpai di rumah bapak-bapak naruh handuk sembarangan? Bapak-bapak pernah nggak ibu-ibu naruh jilbab di kursi tamu? Halo? Okay. Pernah nggak ibu-ibu jenengan lupa nyari kunci ada di mana, kunci motor? Pernah ya? Sering. Padahal jenengan sudah ada gantungan kunci, gitu. Nah, inilah yang kemudian saya maksud dengan menata. Kalau komputer itu ada di defrag ulang. Perilaku spiritual kita itu sungguh sudah ada jenengan punya. Cuma lupa untuk menata. Hari ini kita kembali review untuk kembali menjadi orang-orang yang punya jiwa spiritual yang tinggi dalam menata hidup. Mohon maaf, sebenarnya bagaimana sih caranya untuk membedakan perilaku yang dilandasi spiritual kalau bukan spiritual? Seder. Pun dahar dereng gitu kan? Ya itu sebenarnya dahar, masuk dahar mau segotok. Kok kan harus kurung dahar di Pak Mujiono. Niki jenengan pagi-pagi datang ke sini mestinya agak dingin-dingin gitu ya. Coba atau kemudian tambah lapar gitu ya. Jenengan datang ke sini duduk. Orang itu dalam bertindak apapun selalu dimulai dari motif. Niki ilmunya Pak Mujiono. Dimulai dari apa? Motif. Kalau panjenengan lapar, di depan itu ada telo, kemudian ada roti. Kira-kira milih telo apa roti? Telo. Sukanya telo. Sukanya teh? Gak apa-apa. Kalau panas-panas nanti setelah outbound, katanya nanti ada outbound Mas ya? Outbound ya? Fun Games. Ya, kalau outboundnya piantun sepuh nih kok, masuk ya pun merangkak nih betul. Fun Games. Siang-siang jam 11 ada es degan, ada air putih, gitu. Ada kopi. Pilih mana? Ini betul saya pikir umur dhisik. Kenapa? Es degan. Es degan tanpa es. Bapak-bapak yang belakang, kalau nanti setelah fun game, gitu, ada es degan, ada air putih, kira-kira jenengan seandainya tidak mikir umur, milih mana? Es degan. Kenapa milih es degan? Karena panas, ini kerongkongan, rasanya pengen disejukkan, gitu. Langsung diminum. Itu kalau panjenengan hanya menggunakan motif nafsu. Motif apa? Motif nafsu.
Sekarang ada orang yang mandek sih, Arab juga istiqan mikir. Ya Allah, ini tegane manis, gulaku ini tak cek, kalau ngatur seket. Masih lanjut loh kira-kira. Itu berarti kecerdasan emosional panjenengan sudah naik level. Kalau tadi milik es degan mergo haus, mergo pengen seger, itu namanya basic motivasi. Tetapi kalau udah mikir, gula. Ono sing natur ngendikan wae. Degan tanpa es, tanpa gula. Akhirnya kok, mergo napa? Bukan masalah selera, aku suwe. Gulaku dhuwur. Ini berarti jenengan sudah mulai naik, masuk, mulai menyadari diri. Level menengah. Level yang ketiga itu ketika jenengan begitu milih raksidul milih es degan, milih degan tanpa es murni, jenengan mikir, iki mau degane colongan apa ora? Iki halal apa ora ya? Kalau sudah bisa memikir ini halal apa tidak, itu berarti sudah masuk ke level spiritual. Ono roti niku jenengan pun roti dereng. Dereng. Sing arep iki bisa bungkusan. Ketoke do ngiring putune meh dibungkus go bali. Terus paham model-modele jenengan sayang cucu. Nggih Pak Sambi. Apa mergo niku wah karbu kabeh ya. Apa nek mau pun dar sarapan tunggal. Halo? Lo alhamdulillah pantes UI. Ning bis paringi snack temen iki dugi prek. Oh nasi, apa meneh nasi. Ono snack, ono snok gitu. Masya Allah. Nggih. Ini kita semuanya pengen menjadi diri yang lebih baik. Halo. Halo. Di dalam konsep teknik industri, kalau orang teknik industri, okay, tidak ada sesuatu yang paling baik dalam sebuah sistem, tetapi ada sesuatu yang bisa menjadi lebih baik. Jenengan ampun merasa sudah menjadi orang baik, tetapi yakinlah menjadi orang yang bisa lebih baik. Lah niki wau dipun singgung kalih Prof Zainal, usia emas itu ya, usia emas. Usia emas adalah 0 sampai 5 tahun. Ini kata begitu. Ini kemana ya tadi yang itu? Oh di sana. Tapi kalau bagi kita tidak. Okay. Usia emas adalah ketika jenengan kelambinya kuning-kuning ini. Yang dapat emas itu juara 1 atau juara 3? Yang nilainya paling tinggi atau nilai paling rendah? Berarti usia emas adalah mereka yang paling tua, itu adalah usia emas. Oke, Pak G. Alhamdulillah panjenengan sudah dipilih oleh Allah menjadi manusia yang Allah akan merasa malu untuk menyiksamu ketika melihat rambutmu sudah mulai putih. Halo? Gak cuma rambut putih, jenggot pun sudah mulai putih. Ini Pak Sandi. Bu, jenengan rambutnya mesti dong putih kan Bu? Kalau ketok. Beruntunglah panjenengan yang rambutnya bisa memutih, artinya panjang umur. Rambutnya sihir kok mati berarti umurnya rapatnya panjang. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat bangga ketika melihat hambanya yang rambutnya sudah mulai memutih, jalannya sudah mulai tidak setegap masa mudanya,
matanya sudah dibutuh alat bantu, telinganya tidak lagi peka, tetapi masih mau bersujud kepadanya, maka Allah akan malu untuk menyiksanya. Nah ini kan orang-orang luar biasa semuanya Pak. Cuma tadi kadang-kadang eling, kadang-kadang enggak gitu. Kadang-kadang eling, kadang-kadang enggak. Mbak, klik. Halo. Halo. Gambar apa ini? Naik kapal ya Pak. Yang paling pojok ini gambar apa nih? Bis. Oke, bis. Ini perkara dari kopi. Gambar apa nih? Ini adalah gambar kapal. Mau perahu ya lah, mau biasanya perahu belum bisa. Gambar kapal Bu, kapal ini saya pernah lihat kapal pesiar. Ya. Pak Rata minumin lho Pak. Oh, nggih. Matur. Gambar kapal ini kapal pesiar yang mereka, masya Allah, dilayani dengan baik oleh para awak kapal mereka ya. Yang bisa naik kapal bukanlah mereka yang bisa mengendalikan kapal. Ini kamu panjenengan dugi mriki tidak semuanya bisa nyopir mobil, gimana? Tidak semuanya bisa nyopir bis. Tapi sopirnya maupun penumpangnya sama-sama sampai. Halo? Gitu? Sakit nyopir bis ini kan? Betul saja. Pak Ilham mesti sakit nyopir bis? Sakit? Masya Allah. Oke. Sinten ingkang derek bis kok, saking dipiro? Betul ya. Padahal jenengan nyopir bis mboten saged tetapi bisa sampai sini dengan selamat bareng karo supire. Gimana? Maksud supir ketinggalan. Ketika ada bayi lahir, umumnya seneng apa sedih? Meskipun ada orang mati itu disyukuri ada. Loh. Ada, saya bilang ada. Ada. Orang yang baik itu kan kalau meninggal ditangisi. Kalau orang yang tidak baik ketika kalau meninggal al-mauta wal hayata. Bapak Ibu, yang namanya kehidupan ini pasti ada silih bergantinya. Tidak mungkin malam terus akan muncul fajar, betul? Tidak mungkin yang namanya sedih terus, pasti akan muncul juga gembiranya. Tidak mungkin orang itu gembira terus, pasti juga ada sedihnya. Dengan itu loh, ada sedihnya, pasti juga ada bahagia. Itu sunatullah. Pak Zainal meskipun kelihatan selalu senyum gitu ya, pasti juga mengalami sedih. Cuma nggak diceritakan karena beliau pintar memendam perasaan. Nggak kayak dengan curcol. Gitu. Gagah jenengan itu ampun terlalu galau. Ketika dapat surat pensiun itu sedih apa gembira jenengan? Tahu kegel. Sudah coba. Dari perasaanmu yang paling dalam tuh Bu, jangan ditutup-tutupi. Ketika dapat SK pensiun itu jenengan sedih apa bahagia? Bahagia. Lu aku cuma nanya, aku cuma nanya.
Bahagianya di sini, Pak. Bahagia ya Allah. Sesuk aku ora ngantar. Seminggu saya bahagia. Sesasi mulai kesepian. Anak pergi kemana, cucu berangkat sekolah, jenengan nontonnya sinetron. Ada yang kayak gitu? Terus merasa sedih. Terus kadang-kadang merasa namanya penyakit post power syndrome. Ngertos post power syndrome? Kuliner nyeneni lah nyeneni ya. Kemis. Ganti orang nyeneni. Gampang tersinggung. Mentang-mentang aku pensiun. Pensiun kok gawe mentang-mentang. Saiki aku lagi sopo. Padahal biyen mundur-mundur. Ngertos mundur-mundur? Oke. Kadang dengan merasa sedih. Tapi itu hanyalah merupakan gebiaring dunia. Oke? Hakikatnya itu apa? Saya yakin ibu-ibu jilbab panjenengan di rumah itu lebih dari 10. Ono seragam pengajian, seragam arisan, seragam RT Pak. Dari sekian banyak seragam yang jenengan sering pakai paling tidak lebih dari 5. Sekitar 5, sing paling sering, sing paling favorit. Iki ono sing jilbabe isih anyar kayak aja. Ini nama acara pensiunan. Tapi hakikat itu semuanya orang pakai jilbab itu tuh apa sih? Untuk menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bareng-bareng, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan, aku ini Khalikmu, aku yang menciptakan kamu semuanya. Kamu tahu nggak? Kamu tak kasih sedih, tak kasih senang. Itu apa? Kamu semuanya akan aku uji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di antara kamu semuanya siapakah yang paling baik amal perbuatannya? Kalau engkau tak kasih kesenangan, apakah kamu mensyukuri kesenanganmu itu? Kalau kamu tak uji dengan hal yang mungkin tidak menyenangkan dirimu, apakah kamu muring-muring sama aku? Kata Allah. Lihat luakum ayyukum ahsanu amala. Ingat Bapak Ibu, tidak selamanya malam itu gelap gulita. Halo? Tidak selamanya malam itu gelap Gulita. Ada di sana matahari yang terbit. Tidak selamanya kesedihan itu menimpa Anda. Pasti di sana ada kebahagiaan. Kata Allah, lakukan yang paling penting wahai kaum manusia, ahsanu amal. Berikan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Berikan yang terbaik. Kalau panjenengan masih memiliki pasangan hidup sebagai seorang suami, maka jadilah engkau semuanya suami-suami yang baik. Kalau engkau semuanya masih menjadi seorang istri, berikanlah peranmu sebagai istri yang baik. Kalau panjenengan semuanya punya peran sebagai eyang putri, eyang kakung, sebagai bapak, sebagai ibu, berikan sesuatu itu yang terbaik. Kalau panjenengan semuanya merasa sebagai hamba Allah, maka berikan adalah peran sebagai seorang hamba yang terbaik. Gampang kok. Gampang apa susah? Berikan yang terbaik. Jenengan mau keluar rumah saja, masya Allah, ibu-ibu, dandannya jenengan itu kan lama bagi. Kenapa kudunya nggak cuma diselambir ke orang diundel-undel kayak opo ibros? Supaya apa? Penampilan yang terbaik. Dalam berpakaian kita aja bisa memberikan yang terbaik, maka menjadi hamba Allah tentu kita bisa menjadi yang terbaik.
Pakat ya? Lanjut nggak? Nah ini penting. Nah belum hafal nanti belum boleh ikut fun game. Kita semuanya pengen menjadi manusia yang sempurna. Pengennya menjadi manusia yang sempurna. Tapi untuk menjadi sempurna itu butuh proses. Gimana? Ibu-ibu, saya yakin dengan semuanya yang sudah punya anak pernah mengandung. Yang ngantuk supir menentang, gimana? Jenengan kalian dahar, kalian ngobrol, gimana? Tapi sampainya bareng. Malah saya mudun jenengan riyen supirnya dereng mudun. Apa pelajaran berharga yang bisa kita tarik dari sini? Apa pelajaran berharga yang bisa kita tarik dari sini? Kayak ulangan Pak, Pak. Oke. Sampainya bisa sama dengan tujuan yang sama. Kenapa boleh? Itu pelajaran leres ya. Pelajaran berharga yang bisa kita tarik dari sini. Dalam kerjasama, apalagi dalam sopirnya mengendalikan kendaraannya. Ada hal penting lagi adalah jenengan kurun duduk tertib, tidak bikin huru hara di dalam bis. Jenengan melakukan perilaku positif di dalam bis. Coba jenengan dalam bis teriak-teriak, ngamuk-ngamuk, nyopot jilbabnya kabri komon kabeh gitu. Langsung didoke ning nggone rumah sakit Pakem. Gitu. Yo kayak anu bukan suwe aneh iki, langsung mlebu gede mawon. Gitu. Tetapi karena jenengan berperilaku positif, maka sopir pun mengizinkan Anda ikut perjalanannya. Panitia pun mengizinkan Anda ikut perjalanannya. Panjenengan pun dikasih snack yang sama. Coba jenengan rewel, ngomong karu-karuan, bukin dalam. Gitu. Bapak Ibu, inilah pentingnya kita memiliki perilaku positif. Besok kalau sampai masanya, meskipun mungkin kita dipanggil satu persatu, tetapi nanti masuk surganya rombongan. Ini surat Az-Zumar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumar hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Bapak Ibu, kebahagiaan itu tidak bisa Anda peroleh dengan sendirian saja. Oke? Pensiun boleh masanya berbeda-beda. Anten sing pensiun sudah 10 tahun yang lalu kah di sini? Coba kacung yang sudah 10 tahun yang lalu. Siapakah yang pensiunnya 5 tahun yang lalu? Ada. 3 tahun yang lalu? Ada. 2 tahun yang lalu? Ada. 1 tahun yang lalu? Ada. Mungkin pensiunnya adalah masanya berbeda-beda, tapi hari ini kita menggunakan seragam yang sama. Salah satunya adalah jenengan punya perilaku positif. Coba jenengan nggak punya perilaku positif, dikeluarkan dari UI dengan tidak hormat, tidak mungkin panjenengan diundang di sini. Terus betul Pak Jenderal, kalau dipecat dengan tidak hormat diundang nggak ke sini? Enggak kan? Bapak Ibu, tujuan kita adalah akhirat. Tujuan kita adalah akhirat. Maka ikuti aturan yang punya akhirat. Kalau tujuan kita di dunia ini adalah Allah, maka ikuti aturan Allah. Gampang bagi? Gampang apa sulit nih? Gampang apa sulit?
Kalau di UI ikuti aturan UI. Kantor jam 8 dewa tentu. Nah, dosen-dosen masuk kok dewa. Masuknya kadang-kadang jamnya tergantung jam ngajar terus pulangnya agak sore. Kalau staff tendik masuk jam berapa? 8. Masuk jam 10 kira-kira diomeli nggak sama pimpinan? Kira-kira genap sebulan masuk jam 10 terus. Kira-kira Bu Ike sudah keluarkan SP 1 sampai SP 3. Gitu Pak? Karena kita kerja di UI. Oke, baik, lanjut Pak. Niki dibaca bareng-bareng. Namanya seminar edukasi apa iki mau jenenge mau bagi pensiunan. Isinya jak ngaji terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ada yang tahu ini surat apa? Wah, langsung alumni UII gitu loh. Langsung Al-Mulk. Ayat berapa? Ayat 2. Ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dong ngapal kabeh berarti acara seperti ini bisa dibuat sekali 2 tahun. Pak, kesuwen Pak, kesuwen 2 tahun, setahun 2 kali. Oh maksudnya itu. Bapak Ibu, ayat ini adalah ayat yang membuat kita semuanya perlu melakukan sebuah evaluasi diri dan tidak boleh merasa sendiri dan stres. Ayat ini dikatakan alladzi, yaitu Allah, khalaqa yang membuat, al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Ini secara makna teks memang artinya kematian dan kehidupan. Tapi sesungguhnya para mufasir juga bisa memberikan terjemahan. Allah itu menciptakan kehidupan ini ada sedih, ada senang. Al-maut, rata-rata kalau ada orang mati, jenengan itu nangis apa tersenyum? Nangis apa tersenyum? Nangis. Ketika ada bayi lahir, umumnya seneng apa sedih? Meskipun ada orang mati itu disyukuri, ada. Loh. Ada, saya bilang ada. Ada. Orang yang baik itu kan kalau meninggal ditangisi. Kalau orang yang tidak baik ketika kalau meninggal al-mauta wal hayata. Bapak Ibu, yang namanya kehidupan ini pasti ada silih bergantinya. Tidak mungkin malam terus akan muncul fajar, betul? Tidak mungkin yang namanya sedih terus, pasti akan muncul juga gembiranya. Tidak mungkin orang itu gembira terus, pasti juga ada sedihnya. Dengan itu loh, ada sedihnya, pasti juga ada bahagia. Itu sunatullah. Pak Zainal meskipun kelihatan selalu senyum gitu ya, pasti juga mengalami sedih. Cuma nggak diceritakan karena beliau pintar memendam perasaan. Nggak kayak dengan curcol terus. Gitu. Gagah jenengan itu ampun terlalu galau. Ketika dapat surat pensiun itu sedih apa gembira jenengan? Taruh kok
Ada jadwal. Dari perasaanmu yang paling dalam loh Bu, jangan ditutup-tutupi. Ketika dapat SK pensiun itu dengan sedih apa bahagia? Bahagia. Loh aku cuma nanya, aku itu nanya. Bahagianya di sini, Pak. Bahagia ya Allah. Sesuk aku ora ngantar. Seminggu saya bahagia. Seselasi mulai kesepian. Anak pergi kemana, cucu berangkat sekolah, jenengan nontonnya sinetron. Ada yang kayak gitu? Terus merasa sedih. Terus kadang-kadang merasa namanya penyakit post power syndrome. Ngertos post power syndrome? Kuliner nyeneni lah nyeneni ya. Kemis. Ganti orangnya neni. Gampang tersinggung. Mentang-mentang aku pensiun. Pensiun kok gawe mentang-mentang. Saiki aku lagi sopo. Padahal biyen mundur-mundur. Ngetos mundur-mundur. Oke. Kadang dengan merasa sedih. Tapi itu hanyalah merupakan gebiaring dunia. Oke. Hakikatnya itu apa? Saya yakin ibu-ibu jilbab panjenengan di rumah itu lebih dari 10. Ono seragam pengajian, seragam arisan, seragam RT Pak. Dari sekian banyak seragam yang jenengan sering pakai paling tidak lebih dari 5. Sekitar 5, sing paling sering, sing paling favorit. Ini ono sing jilbabe isih anyar aja. Ini nama acara pensiunan. Tapi hakikat itu semuanya orang pakai jilbab itu tuh apa sih? Untuk menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Bareng-bareng, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mengatakan, aku ini Khalikmu, aku yang menciptakan kamu semuanya. Kamu tahu nggak? Kamu tak kasih sedih, tak kasih senang. Itu apa? Kamu semuanya akan aku uji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Di antara kamu semuanya siapakah yang paling baik amal perbuatannya? Kalau engkau tak kasih kesenangan, apakah kamu mensyukuri kesenanganmu itu? Kalau kamu tak uji dengan hal yang mungkin tidak menyenangkan dirimu, apakah kamu muring-muring sama aku? Kata Allah. Lihat luakum ayyukum ahsanu amala. Ingat Bapak Ibu, tidak selamanya malam itu gelap gulita. Halo? Tidak selamanya malam itu gelap Gulita. Ada di sana matahari yang terbit. Tidak selamanya kesedihan itu menimpa Anda. Pasti di sana ada kebahagiaan. Kata Allah, lakukan yang paling penting wahai kaum manusia, ahsanu amal. Berikan yang terbaik yang bisa Anda lakukan. Berikan yang terbaik. Kalau panjenengan masih memiliki pasangan hidup sebagai seorang suami, maka jadilah engkau semuanya suami-suami yang baik. Kalau engkau semuanya masih menjadi seorang istri, berikanlah peranmu sebagai istri yang baik. Kalau panjenengan semuanya punya peran sebagai eyang putri, eyang kakung, sebagai bapak, sebagai ibu, berikan sesuatu itu yang terbaik. Kalau panjenengan semuanya merasa sebagai hamba Allah, maka berikan adalah peran sebagai seorang hamba yang terbaik. Gampang kok. Gampang apa susah?
Berikan yang terbaik. Oh jenengan mau keluar rumah saja, masya Allah, ibu-ibu, dandannya jenengan itu kan lama bagi. Kenapa kudunya nggak cuma diselambir, kan diundel-undel kayak opo ibros. Supaya apa? Penampilan yang terbaik. Dalam berpakaian kita aja bisa memberikan yang terbaik, maka menjadi hamba Allah tentu kita bisa menjadi yang terbaik. Sepakat ya? Lanjut nggak? Nah ini penting. Nah belum hafal nanti belum boleh ikut fun game. Kita semuanya pengen menjadi manusia yang sempurna. Pengennya menjadi manusia yang sempurna. Tapi untuk menjadi sempurna itu butuh proses. Gimana? Ibu-ibu, saya yakin dengan semuanya yang sudah punya anak pernah mengandung. Mengandung, bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya anak pasti pernah hamil. Kalau bapak-bapak punya anak maka bapak-bapak pasti pernah pernah merasa deg-degan memikirkan panjenengan. Iki kok bojoku selamat apa ora? Gitu. Gimana? Ibu-ibu jenengan ngertos pas dengan ngeden nika. Keslali to. Niku bapak-bapak niku bingung. Arep ngewangi melu ngeden ra iso. Isine mau dikir donga, was-was. Begitu lahir deg-degan meneh. Iki drijine 10 apa ora? Dicek sempurna apa mboten ki mboten? Nah, kita semuanya itu pengen menjadi orang yang bisa memberikan yang sempurna. Kalau tak tanggal. Niki rata-rata usianya berapa ya ini? Pak Sam, rata-rata usianya berapa ini? Niki kalau tak difoto sih nggih. Niki mau wonten MCU gimana? MCU medical check up apa? Ini apa? Oh, check up. Sampun dipendet hasilipun. Pripun gula darahipun? 100. Pripun kolesterolipun? Wah, tinggi. Pripun asam uratipun? Wah, top. Pripun tensinipun? Ya sehati wong tua beda karo sehati cah SMA. Jenengan pun tidak saya kalau cah SMA. Ternyata dokter itu untuk mengecek kesehatan manusia itu sing dicek tidak cuma satu. Tidak cuma satu. Cek tensi 150/90 normal badan. Tinggi, Pak. 150/90 tinggi. Ya setinggi lah pokoknya lah, tapi rapat paham. Kolesterol cek. 100. Itu 100 lagi. Bagus. Normal badan. Bagus. Gula darah cek. Cek. 400. Normal badan. Asam urat cek. 5. Normal badan. Kesimpulannya sehat badan. Sehat. Ini gula. Gula darah 400. Tensi 150/90. Gitu. Kesimpulannya pun akhirnya sehat apa kurang sehat? Saya hanya mau mengantarkan ini menjadi sebuah pembelajaran untuk masuk ke hadis ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni bareng-bareng
Islamil mar'i tarkuhu ma la yaknihi. Gak usah delok kono, delok aku ae. Min husni. Dibaleni ping 3. Saiki sing nggo jilbab 1 2 3. Gagap ping 1 wae. Nak mau ordere ping 3 koyo senam wae. Ngambi goyang. Kang betul-betul jilbab 1 2 3. Min Kusni. Bareng-bareng. Min Kusni. Tak tambahi Islamil mar'i. Islamil mar'i. Bareng-bareng. Islamil mar'i. Sangko ngarep. Min Kusni. Islamil mar'i. Aku ngadeg kene sing kanan. 1 2 3. Min Kusni. Islamil mar'i. Sebelah kiri saya. Min Kusni. Islamil mar'i. Bareng-bareng. Min Kusni. Islamil mar'i. Tarkuhu. 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 Sangko ngarep. Min Kusni. Islamil mar'i. Tarkuhu. Ampun delok nang layar. Mangke gampang pikun. Aku pengen norak pikun delok wajahku. Sorry Pak. Catat deh kondite ngono. Min husni. Kusni. Terus no. Islamil mar'i. Tarkuhu. Ma la La yaknihi. yaknihi. Ma La yaknihi. yaknihi. Soko ma La yaknihi. soko ngarep. Min Kusni. Islamil mar'i. Tarkuhu. La yaknisi. Ono sing wale-wale. Min husni islami tarkuhu. Marek ini nglali. Ora apa-apa jenenge wong sepuh kok nggih. Alon-alon. Kok enak jenengan mulih kok sampai apal. Tekan jenengan siram mangke kok tisih apal, berarti jenengan pancen ingatane kuat. Bapak Ibu semuanya melingkari saya di sini kompak. Kompak. Mindset Bapak Ibu semuanya akan sedikit saya rubah menjadi sebuah pohon. Apa? Pohon kalau ketip angin dari depan, pohonnya meliuk kemana? Ke belakang. Anginnya dari belakang. Samping kanan. Samping kiri. Suara anginnya. Wus. Wus. Suara anginnya wus. Berarti setiap perintah dari saya dengan sedikit gerakan yang ditahan. Kita cek ya. Angin depan. Angin kiri. Kalau ada angin kiri suaranya tidak wus tapi mak geluduk, berarti salah satu pohon bermasalah ini. Ada yang salah nih. Kita cek lagi. Angin depan. Angin belakang. Angin kanan. Angin kiri. Bikin satu kesepakatan. Selama kegiatan obor kali ini, kita menjadi juri untuk teman-teman yang lainnya. Kita juga melatih kejujuran dari permainan ini. Kita cek ya, kalau ada yang salah nanti kita cek. Angin depan. Angin belakang. Angin kiri. Nanti, kalau ada yang seperti ini, tentunya kita ada punishment-nya. Tentunya ada punishment-nya. Nanti apa? Kita nanti kasih sengatan lebah atau kita kasih tempelan Bapak Ibu semuanya. Setuju ya? Kita kasih tempelan ya. Kita sepakat ya. Saya minta satu nih. Coba cek nih. Kita kasih tempelan. Oh, aman ya ibu-ibu semuanya. Tidak merusak skincare ibu-ibu semuanya. Kita cek terlebih dahulu.
Angin depan. Angin belakang. Angin kanan. Ini salah ya, ini salah ya. Kita tempel di situ. Kalau ada kelihatannya yang di sini aman-aman aja nih kelihatan. Coba cek. Angin depan. Ibu nih, ibu gerakannya paling nyaman. Dan sedikit kurang ayun nih. Kita tempel di sana. Angin depan. Ayo sekarang yang jalan nanti kita bunyi-bunyian di sini. Angin belakang. Angin kanan. Angin kiri. Angin depan. Angin belakang. Tepuk tangannya mana untuk kita semuanya nih. Mantap sekali, sedikit stretching di pinggang tentunya biar nanti Bapak Ibu semuanya lebih nyaman dalam berkegiatan. Kita tambahin clue-nya, kita naikkan grid-nya. Kalau angin puting beliung gerakannya seperti apa? Muter-muter. Sesuai imajinasi atau mindset teman-teman semuanya. Angin puting beliung. Macam-macam nih gerakannya kan macam-macam. Coba kalau dari ibu. Wah, ya saya punya satu nih gerakan. Ibu yang pakai topi Pak Wahyu. Ibu yang pakai topi itu Kak Wahyu. Ambil Kak Wahyu, sini Kak Wahyu. Sudah ambil ke sini Kak Wahyu. Gerakan angin puting beliung itu SNI-nya seperti beliau yang ada di sini. Nih, seperti beliau yang ada di sini. Semuanya harus sama. Angin puting beliung. Iya, betul sekali. Terima kasih Ibu. Ini untuk stretching pinggang. Jadi gerakan angin. Pakai kacamata langsung pede. Ini pede saja tidak menyelesaikan masalah ya tadi. Ya di sini kayaknya aman-aman aja nih kayaknya. Coba kita cek nih. Angin belakang. Angin kiri. Pintar-pintar. Angin depan. Angin badai. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangannya untuk kita semua teman-teman semuanya. Bapak Ibu semuanya melingkari saya di sini. Kalau saya bilang satu, maka respon Bapak Ibu semuanya adalah tangan kirinya menengadah seperti ini. Satu nenek. Tangan kirinya menengadah, tangan kirinya menengadah ke samping seperti ini. Samping seperti ini. Tangan kiri. Ke samping seperti ini, menengadah ke samping seperti ini. Tangan menyelesaikan. Saya rasa Bapak Ibu semuanya bisa menyelesaikan. Kita cek ya, kita cek yang sebelah sana benar sekali. 1, tangan kiri menengadah, tangan kanan tunjuk. Ini aja, Bang. Kecil aja. Iya, sini aja. Ini loh, di sini. Iya, betul. Pelan-pelan ya, ini nanti akan sedikit sulit dari teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya tidak usah terburu-buru. 1, benar sekali, tangan kirinya menengadah, tangan kanannya tunjuk. Ini kalau kode 1, tapi kalau saya